pola manifestasi teman-teman. Dan ini menarik banget. Menarik banget. Aku lihat yang manifestasi terakhir aja. Yang hutangnya lunas 100 juta, Mas. Yang hutangnya lunas, terus ada manifestasi terakhir lagi yang masalah dia dapat mobil dan lain-lain. Ini patternnya sama, Mas Hendra. Patternnya ini sama. Apa patternnya? Apa tuh? Semesta tuh nggak bisa diburu-buru. Hmm. Semesta nggak bisa diburu-buru. Nggak bisa gini, aku pokoknya mau lunas utang, pokoknya minggu ini harus lunas, nggak bisa nih harus lunas, aku mau quantum jam, harus, itu nggak jadi, nggak bisa, nggak terjadi, Hmm. gitu. Jadi patternnya itu pelajari polanya, bahwa semesta itu nggak bisa rusuh, nggak bisa di dalam penekanan, nggak bisa buru-buru. Kenapa? Ketika rasa hati kita buru-buru, pengen banget, artinya kan ada getaran kekurangan di situ. Kalau memang belum ada, mungkin ada yang teman-teman, "Aku udah ini nih, aku udah ikut dari kelas ini, kok aku belum manifestasi, bla bla bla." Memang, semua orang punya waktu sendiri-sendiri ya, Teh, ya, yang menentukan memang bagaimana kita ngolah di dalam gitu ya, Teh, ya? Aku sedikit menambahkan ya, Mbak Dev ya. Mhm. Dari pengalamanku mengamati berbagai macam jenis kelas gitu ya, mulai Mhm. dari aku yang ikut sendiri dari waktu dulu zaman kuliah itu kan aku seneng banget ya sama kelas-kelas motivasi gitu ya. Itu pokoknya pokoknya gila banget lah ya, aku bener-bener menghabiskan banyak waktu ke situ gitu. Termasuk kemudian pengalamanku menyelenggarakan berbagai macam jenis kelas, mau kelas semahal apapun itu lebih banyak yang belum bisa manifestasi daripada yang sudah bisa manifestasi. Itu kita kalau mau jujur ya. Ini saya ngomong apa adanya gitu ya. Agree. Kenapa begitu? Karena memang stat setiap orang itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang statnya +1, ada yang -8, -20, -50. Makanya nggak bisa. Terus kemudian mau disamaratakan itu karena variabelnya menurutku banyak banget ya. Kita nggak boleh melupakan juga sama yang namanya skill, sama yang namanya seberapa besar kamu tuh dipercaya sama orang lain, gitu ya, pengetahuanmu, momentumnya ketemu yang pas apa enggak dengan peluang, itu kan variabel-variabel seperti itu kan harus kemudian juga dipikirkan gitu, tidak hanya melulu soal teori manifestasi saja gitu. Kalau kalau aku sih melihatnya begitu ya, karena latar belakang pengetahuannya kan setiap orang kan nggak sama gitu kan, beda-beda gitu. Tapi memang jujur di Banten Revolution ini pengalamanku ya. Kalau kalau pengalamanku testimoni gila-gilaan serius bukan karena aku juga yang punya Banten Revolution, tapi emang kenyataannya begitu. Tapi sekali lagi bahwa kemudian ada yang belum manifestasi banyak. Oke, karena kita berangkatnya berbeda, tapi teman-teman bertumbuh dan jangan pernah berhenti untuk kemudian berproses terus memperbaiki, evaluasi, menyempurnakan apa ini yang kurang gitu. Dan sekali lagi teman itu pengaruhnya luar biasa ya Teh. Ya, Banget. teman-teman Ya, WA, teman ketemu langsung, ngopi, betul. waduh itu tuh luar biasa Betul. sih. Karena pada saat kita berteman kan ada repetisi pembicaraan tuh Mas, ada Hmm. repetisi obrolan, ada repetisi cara berpikir ya, yang semakin sering itu kan jadinya jadi data, jadi pasti terjadi. Aku mau sharing sedikit Mas Hendra. Hmm. Dari ratusan testimoni yang udah masuk, satu hari itu bisa 5 5 sampai 10 testimoni mungkin. Dalam sedikit bisa ngelihat polanya Mas. Oke, apa tuh polanya tuh? Pola manifestasi teman-teman. Dan ini menarik banget. Menarik banget. Aku lihat yang manifestasi terakhir aja. Yang hutangnya lunas 100 juta, Mas. Yang hutangnya lunas, terus ada manifestasi terakhir lagi yang masalah dia dapat mobil dan lain-lain. Ini patternnya sama, Mas Hendra. Patternnya ini sama. Apa patternnya? Apa tuh? Semesta tuh nggak bisa diburu-buru. Hmm. Semesta nggak bisa diburu-buru. Nggak bisa gini, aku pokoknya mau lunas utang, pokoknya minggu ini harus lunas, nggak bisa nih harus lunas, aku mau quantum jam, harus, itu nggak jadi, nggak bisa, nggak terjadi, Hmm. gitu. Jadi patternnya itu pelajari polanya, bahwa semesta itu nggak bisa rusuh, nggak bisa di dalam penekanan, nggak bisa buru-buru. Kenapa? Ketika rasa hati kita buru-buru, pengen
banget, artinya kan ada getaran kekurangan di situ. Gini Ada gini. getaran rasa yang di Ini situ. ini relate banget ya. Waktu kita sering ngobrol dengan Mas Riko gitu. Ketika orang dia identitas dirinya kekurangan, terus kemudian dia ikut kelas, motivasinya adalah untuk supaya kemudian terburu-buru, supaya kemudian pengen segera berkelimpahan. Justru yang terjadi sebaliknya itu kadang ada benernya juga loh. Karena sponsornya itu apa tuh justru malah kemudian meleji Kekurangan. kekurangan dia gitu. Harusnya ketika kemudian identitas dirinya dia bisa shifting identitas itu udah terjadi dulu, itu tuh akan beda. Ya, Hasilnya aku yakin itu deh. Iya nggak sih? Mas, agree. Aku tuh Mas ya, setiap ada temen report nih, TVB aku mau testimoni, aku pelajari ya, oh dia dulu gimana sih awal curhatnya, kan selalu ada historis tuh di WhatsApp. Oh Hmm. awal curhat gini, oh dia begini, oh apa nih manifestasinya, terus apa yang dia lakukan, terus mindset dia gimana meraih ini. Itu hampir rata Mas Hendra, Hmm. rata hampir seperti mirip Bu Ira. Yang terakhir 100 juta itu lunas dan dia dapat 130 juta kalau nggak salah. Itu ceritanya hampir mirip. Miripnya itu adalah dia benar-benar percaya bahwa aku terbuka, bahwa aku adalah percikannya yang semuanya udah tanpa batas dan berkelimpahan. Aku percaya itu. Dan dia lakukan 30 hari daily rutinnya sadar nafas syukur. Jadi yang dia lakukan tuh cuma sadar nafas syukur, Mas. Sama quantum jam, sama dilepasin. Iya, Gitu. iya. Di sadar nafas syukur itu dia lakukan gini. Ya Allah, terima kasih. Udah ada yang tanpa batas di dalam. Semuanya sudah ada dan tersedia. Itu dia lakukan bangun tidur, mau tidur, dan setiap ada jeda-jeda waktu dia ingat dia sadar nafas syukur. Iya, iya. Lalu dia quantum jamin goal dia. Oh, utang lunas, makasih. Lalu lepasin. Nah, menariknya adalah di titik dia bilang nih, Teh Febi, di titik utang itu aku pasrahkan caranya, prosesnya, jalannya. Aku ikhlasin aku punya utang, aku lepasin dan aku percaya pasti ada timing lunasnya gitu. Aku Mm-mm. percaya pasti ada momen ini lunas. Udah aku lepas. Terserah aja deh sama semesta, dilunasin syukur enggak ya udah juga gitu. Udah aja. Nah di titik kayak gitu sebulan kemudian beres itu PR. Iya, 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 iya. Kalau yang Bu Ira itu kan juga sama, 2 minggu beres itu PR. Mm-mm. Terus terakhir Tapi, ada testimoni lagi Mas. TVB aku hmm, mau testimoni 700 juta utangnya lunas. Itu kayaknya belum aku kirim ke Mas Hendra. iya ya. Gimana tuh intinya? 700 juta utang lunas itu pun sama ceritanya. Di titik dia ya udahlah, lakukan aja daily rutin karena kan bikin data baru. Ini sekali lagi aku mau kasih stabilo nih keterangan ini buat teman-teman. Ini semua nggak mungkin terjadi tanpa habit, tanpa kebiasaan baru, Mas. Iya, iya. Tanpa kegiatan baru, habit baru, cara berpikir baru, cara merasa baru. Itu agak berat tuh terjadinya. Karena ini bicara masalah data di dalam yang memantul jadi realita di luar gitu. Jadi Iya, pada tapi saat ini dibantu pakai alat bantu daily rutin itu menolong gitu Mas mm-mm, Hendra. mm-mm. Tapi gini ya Teh. Tapi bagaimanapun juga se seselaras apapun juga diri kita dengan semesta, terkadang memang ya kita nggak bisa ngatur semesta dengan seenak kita sendiri itu jujur kita nggak bisa sih. Gak bisa Saya Mas. saya kadang minta hujan dong, nggak dikasih, bolak-balik nggak dikasih juga gitu ya karena musim kemarau Iya, gitu kan ya. Enggak, artinya kan memang kita ini, aduh ya, lepasin aja. ya lepasin aja lah, itu wilayah domainnya dia lah ya. Ya, Yes, betul. ya, Domainnya dia betul banget gitu. domainnya dia gitu. Tapi mungkin dari ini, dari pengalamannya Mbak Devi deh kali. Ketika kemudian Mbak Devi menafkahkan waktu, tenaga, pikiran untuk membersamai teman-teman yang sedang kesulitan, berada di titik terbawah, hidupnya hancur berantakan gitu. Yang didapatkan Mbak Devi apa sih kira-kira? Mungkin Kalau yang didapatkan apa ya? Mungkin lebih ke merasa berguna aja. oke, oke. Itu yang pertama sih itu bonus sebenarnya. Tapi kalau soal manifestasi itu memang segala urusanku sih kayak dipermudah gitu sih. Dipermudah gitu ya. Jadi memang dipermudah aja. Kayak aku udah nggak pernah ngalamin yang khawatir yang sampai gimana gitu. Karena mungkin
Ya itu juga ya, karma bilangnya. Jadi memang dipermudah. Sebenarnya kan apa ya, kalau kita pengen apa, terus dipermudah, terus kan kata Teh Feby kan kita mentalnya harus yang apa namanya abundance gitu ya. Jadi mau apa nggak usah dipikir jalannya nanti datang sendiri. Itu memang memang betul sih sebenarnya. Kalau kita udah nggak khawatir, maksudnya udah nggak terlalu apa ya kayak ngebet banget pengen A B C gitu-gitu ya, dilepas aja gitu. Memang apa yang diinginkan itu tuh kadang kayak disodorin aja gitu. Kayak gitu sih.